Salam. Perkenalkan, saya Wongsi Chandra dan di sini ada Saya Lita, saya Narasi. Nah, kami ini dari Universitas Indraprasta ingin mempertanyakan teori tentang evolusi. Sebelum lanjut ke utamanya, boleh perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Ya, nama saya Bapak Hamdan Fauzi. Di sini saya itu ngajar guru sejarah, ya. Sejarah Indonesia. Usianya kalau boleh tahu? Umur saya 26 tahun. Pengalaman mengajar saya baru 1,5 tahun. Terus asal perguruan tinggi Bapak boleh tahu Pak? Asal mana? Saya dulu kuliah di UNJ, Jurusan apa Pak? jurusan sejarah. Sejarah juga. Nah, terus tentang langsung ke utamanya nih Pak, Bapak tahu sih tentang apa sih teori evolusi itu tentang apa? Teori evolusi itu adalah perubahan secara secara lambat. Kayak misalnya pertumbuhan manusia itu juga perubahannya secara lambat. Perubahan itu kan ada cepat tuh dalam sejarah tuh. Ada evolusi, ada revolusi. Kalau revolusi itu perubahan yang secara cepat dan bersifat memaksa. Kalau contoh sejarah itu kayak peristiwa pemberontakan tuh, itu kan perubahan secara cepat. Kalau misalnya perubahan secara evolusi itu perubahan secara lambat. Misalnya kayak contohnya itu kayak pembangunan Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang tuh, itu kan perubahan secara lambat. Terus contoh evolusi itu juga ada yang dikaitkan sama sejarah, masa praaksara atau masa masuknya nenek moyang bangsa Indonesia, masa purba. Lalu Pak, di dalam evolusi itu kan ada beberapa teori ya Pak, seperti kayak teori Lamarck, terus Darwin, terus juga ada seleksi alam. Nah, menurut Bapak apa yang Bapak ketahui tentang ketiga teori tersebut Pak? Teori Darwin itu menyatakan bahwasanya manusia ini adalah evolusi dari kera, ya, yang diawali dari spesies apa tuh paleolitik ya, itu ya, sampai di akhirnya itu sampai Homo sapiens gitu ya. Terus kalau teori Lamarck itu saya nggak tahu. Kalau seleksi alam itu saya baru ingat. Baik Pak, jika kita sudah mempelajari teori evolusi itu, menurut Bapak adakah keuntungan Pak dan mempelajari teori tersebut? Kalau keuntungan dari saya mempelajari teori tersebut adalah mengetahui itu kan bentuk-bentuk evolusi manusia praaksara sebelum adanya manusia. Bahwasanya dulu sebenarnya di bumi itu ada manusia tapi bukan manusia kayak kita. Namanya itu disebut dengan istilah manusia purba. Manusia purba itu dari teori Charles Darwin itu menyatakan bahwasanya kita itu sama dengan mereka, padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi kita itu beda dari teori Charles Darwin sendiri. Bahwasanya manusia purba itu emang ada, tapi bukan bagian dari kita gitu. Nah, seberapa pentingnya itu ya kita jadi mempelajari bahwasanya makhluk hidup itu sebenarnya semuanya itu terjadi secara evolusi, perubahannya itu secara lambat. Kayak misalnya salah satu contohnya itu kayak binatang pertama itu kan dari reptil tuh, terusnya berkembang evolusi lagi, terus kemudian binatang mamalia yang berbulu tuh, evolusi lagi sampai sekarang gitu ya. Si baiknya kita jadi mempelajari bahwanya ada evolusi itu sendiri. Menurut Bapak pada teori evolusi itu siapakah gitu nenek moyang manusia Pak? Dari teori evolusi itu sendiri, siapa nenek moyang bangsa Indonesia? Siapa nenek moyang manusia? Dari teori evolusi sendiri, siapa nenek moyang kita? Iya, kalau teori evolusi. Sebenarnya kalau dalam
teori evolusi sendiri, teori nenek moyang bangsa kita itu sendiri sebenarnya ada 8 sih ya. Cuma saya lupa pastinya itu apa. Sebenarnya ada banyak, terutama di Indonesia, di Pulau Jawa sendiri ada banyak sendiri. Nah kebetulan di Indonesia itu sendiri ada banyak tuh fosil-fosil manusia purba. Di Indonesia sendiri itu ada 8, sedangkan di Asia sendiri cuma ada 2, di Afrika cuma ada 1, di Indonesia itu paling banyak tuh sebenarnya. Nah teori nenek moyang itu sendiri maksudnya gimana? Kalau menurut teori evolusi, nenek moyang manusia itu yang pertama, nenek moyangnya itu siapa gitu? Kalau menurut teori evolusinya, kalau Ada dijelaskan. Homo sapien, ada Paedojapanicus, ada Mojo, ada Paleomojokensis, ada banyak, ada 8. Apakah Bapak percaya tentang teori evolusi dan boleh sebutkan alasannya? Teori evolusi seperti yang tadi saya bilang, teori evolusi itu ada, cuma kita itu bukan bagian dari mereka. Bisa jadi manusia purba itu emang ada, tapi manusia purba itu bukan bagian dari kita. Karena kalau misalnya dilihat lagi ya dari bentuk tulang-tulang itu ya, manusia itu sekarang berapa? Sekitar 1500 sampai 1900. Nah manusia purba pertama kali ditemukan itu sesi otaknya itu 650, terus berkembang tuh dari 600 kemudian jadi 800, dari 800 kemudian jadi 1000, gitu ya, makin gede cc-nya. Nah sebenarnya agak rancu juga dari yang 600, 700, 800, 1000, nah tiba-tiba cc-nya itu langsung 1900. Jadi kalau dalam sejarah itu ada istilah missing link. Missing link itu kayak sesuatu yang hilang di sini nih. Kayak misalnya manusia purba di sini nih, baru ditemuin sampai sini nih. Tapi tiba-tiba kalau langsung di sini gitu. Jadi dari yang sebelum mengenal adanya tulisan, belum mengenal adanya bentuk senjata, bikin alat, belum mengenal adanya bentuk bikin pakaian dan lain sebagainya, belum mengenal adanya cara berkomunikasi, sampai di sini. Tiba-tiba di sini mereka itu udah mengenal cara bikin pakaian, cara berbicara, gitu, cara komunikasi dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam sejarah itu ada istilah missing link, sesuatu yang belum bisa ditemuin sampai sekarang. Pada teori evolusi sendiri terdapat adaptasi dan mutasi. Apa yang Bapak ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Dalam teori evolusi itu ada adaptasi sama mutasi. Adaptasi ya, teori evolusi itu kan perubahan secara lambat ya. Apa tadi adaptasi? Perubahan secara adaptasi itu kan menyesuaikan sama lingkungan yang ada di sekitarnya. Kayak misalnya saya kasih contoh beruang kutub itu sebenarnya nggak ada, tapi bisa jadi ada karena beruang itu sendiri mereka itu suka ngelakuin pindah tempat tuh buat mencari tempat yang banyak ikannya. Nah suatu ketika beruang yang ada di Amerika itu, beruang hitam tuh, beruang grizzly itu, dia berenang ke arah kutub, tujuannya itu untuk mencari makanan. Nah, karena dia ke situ tuh, akhirnya mereka tuh lama tuh di situ tuh menetap tuh. Karena di kutub itu cahaya matahari itu kurang dan lebih banyak dinginnya. Lama kelamaan beruang kutub itu yang tadinya warnanya coklat berubah jadi putih. warna putih. Nah itu menyesuaikan tuh sama keadaan lingkungan sekitarnya. Menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ya menyesuaikan diri sama lingkungannya. Nah itu termasuk juga perubahan secara lambat. Kalau mutasi sendiri menurut Bapak? Mutasi itu apa tuh? Mutasi itu kayak perubahan, mungkin kayak perubahan gen gitu kan, kayak berevolusi kayak misalnya kan kayak teori Darwin kan kayak dari katanya dulu kan gitu dari monyet berevolusi jadi manusia kayak bermutasi gitu jadi Mutasi mengalami perubahan. Iya, perubahan gitu. Perubahan ya. Besok kali nih. Kayak teori dari gitu Pak, kayak bisa dari kita dari kera gitu, terus kita bermutasi jadi manusia, nah di mutasi. Bapak itu ada Pak. Kalau mutasi ya, kalau menurut saya sih saya pernah dengar ada dari ikan paus itu sendiri.
awal muasal dari dinosaurus itu sendiri kan sebenarnya itu binatang yang di darat, dinosaurus itu. Terusnya kan mereka tuh evolusi tuh. Akhirnya terjadi bumi dulu tuh pernah kecemplung air tuh. Iya, Air masih- lautnya itu pernah meluap sampai ke seluruhnya tuh. Nah, akhirnya tuh dinosaurus itu yang bisa nyelamatin diri ya berenang, ya dia berenang terus tuh. Terusnya kemudian dia evolusi yang tadinya punya kaki lama-lama jadi bentuknya ikan, ya ikan paus itu sendiri. Mungkin itu ya masih dalam mutasi kali ya. bisa. Hanya ikan paus masih pakai paru-paru. Apakah agama Bapak yaitu agama Islam mendukung teori evolusi dan memberikan alasan? Ya, agama saya Islam, saya percaya tentang evolusi juga. Sebenarnya dalam Islam sendiri juga ada tuh ya istilah manusia monyet manusia. Tapi kalau yang dalam Islam yang saya pernah dengar itu adanya itu bukan monyet jadi manusia, tapi manusia jadi monyet gitu. Nah, peristiwa itu terjadi pada zaman Nabi siapa gitu ya, saya lupa. Jadi ada kaumnya itu yang menuntut nabinya itu. Nah, akhirnya itu karena dituntut akhirnya diazab jadi monyet. Begitu yang saya tahu. Mungkin dari monyet itu sendiri balik lagi jadi manusia gitu. Saya kan nggak tahu. Allah. Kan menurut agama Bapak kan agama Islam, manusia pertama menurut Al-Quran sendiri adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Sedangkan menurut teori evolusi, manusia pertama adalah manusia purba, yaitu kera. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut, dan apakah kedua hal tersebut saling berkaitan? Manusia, ya seperti yang saya jelasin barusan ya, bahwasanya manusia purba itu ada, bukti adanya itu dari mana? Dari fosil-fosil yang udah ditemukan ya. Bukti fosil itu yang ditemukan itu kan kalau dalam sejarah itu fakta sejarah. Fakta sejarah itu kan kayak nggak bisa dibantah ya, itu kan memang udah ada kayak, berarti memang ada bentuk wujud aslinya gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih manusia purba itu ada, tapi bukan manusia yang sampai saat ini gitu ya. Jadi berbeda dari manusia Berbeda purba ke manusia spesies. sekarang, berbeda. Ya, berbeda spesies. Nah, makanya Nabi Adam itu diturunkan di bumi itu sebagai bentuk makhluk manusia yang paling sempurna. Mungkin yang dimaksud itu. Jadi berbeda dengan apa manusia purba yang udah ada. Karena ya sebelumnya tadi saya jelasin itu ada dalam sejarah itu ada missing link, sesuatu yang hilang tuh, Yang belum ditemukan belum sampai sekarang. ditemukan sama sekali. Karena yang tadinya nggak pernah komunikasi, nggak pernah bicara, terus senjatanya itu juga masih pakai batu. Tiba-tiba udah tahu cara bikin rumah, bikin pakaian, cara bikin alat musik kayak gitu dan lain sebagainya tuh. Kayak lengkap gitu aja begitu. Terus apa lagi? Ya, baik, di sini saya dengan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Nuraini dan teman saya Idrus. kami di sini akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang sebelumnya tadi ditanyakan oleh teman-teman saya sebelum saya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya di sini saya ingin menegaskan dulu kalau Bapak itu berarti memiliki agama Islam ya Pak ya. Iya. Dari agama yang Bapak anut ini, adakah hal-hal yang bertentangan antara agama Bapak, agama Islam dengan teori evolusi? Selama yang saya pelajari dari agama saya, apakah ada yang bertentangan dengan teori evolusi? Bertentang, kalau menurut pendapat pribadi saya ya, bertentangan sih enggak. Cuma kan teori evolusi itu kan kayak pelajaran yang diteliti sama orang barat, sedangkan Islam itu kan punya acuan sendiri. Ya seperti yang sebelumnya saya udah jelasin, kalau bahwasanya Nabi Adam itu beda dengan manusia purba itu sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang bertentangan sih, kalau menurut saya enggak, selama orang itu tahu kalau misalnya itu bukan bagian dari kita gitu. Karena yang namanya evolusi kan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya tuh ya, evolusi itu kan perubahan secara lambat. Evolusi itu kan bukan perubahan yang udah berhenti di situ aja. Kalau manusia itu sendiri yang kita lihat dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kan nggak ada perubahan sama sekali kan. Kayak misalnya manusia dan Nabi Adam itu kayak misalnya kayak gitu wujudnya, terus sampai sekarang tiba-tiba jadi ada ekor yang nggak ada kan kayak gitu. Maksudnya itu kalau misalnya evolusi itu kan terus berubah dan ditentukan oleh keadaan alam juga gitu ya. Nah
pertanyaannya, kalau misalnya teori Darwin itu benar, kenapa saat ini evolusinya itu udah berhenti? Kenapa nggak terus berlanjut? Berarti kan bukan nggak masuk akal gitu kan? Oke, baik. Berarti menurut Bapak itu teori evolusi sama agama itu tidak saling bertentangan ya Pak ya? Iya. Berkaitan dengan hal tersebut, pendapat Bapak masih layakkah teori evolusi itu diajarkan di sekolah-sekolah? Kalau menurut saya sih dibilang masih layak juga nggak itu juga ya, soalnya bagaimanapun kita juga mempelajari sejarah juga harus tahu asal muasal dari bangsa Indonesia sendiri, asal muasal dari nenek moyang kita, asal muasal dari agama yang ada di Indonesia itu apa aja. Jadi kan sejarah itu kan mempelajari tentang asal muasal. Jadi kalau menurut saya nggak apa-apa sih tetap mempelajari, tapi untuk mempelajari tentang nenek moyang bangsa Indonesia ini sebaiknya itu nggak diperpanjang begitu, karena kalau misalnya umur segitu ya takutnya nanti jadi kontroversi karena pikiran mereka itu belum itu, tapi masih bisa dilurusin juga sih. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bapak mungkin pernah mendengar atau mungkin Bapak juga memahami lebih lanjut terkait dengan Zionisme, Freemason, Illuminati, sama Dajjal. Itu Bapak mungkin ada yang Bapak ketahui dari keempat hal tersebut? Ya, Zionis ya. Zionis itu sendiri bangsa keturunan Yahudi ya kan ya. Iya. Tapi bukan orang Yahudi yang agamanya itu suka ibadah aja, tapi Zionis itu agama Yahudi yang nempel sama politik. Jadi itu yang berpengaruh sama keadaan negara itu sendiri, hubungan mereka sama luar negeri, bahkan hubungan dia itu sama negara-negara sekitar dan mengandung kerjasama sama negara-negara politik lainnya. Ya itu dari Zionis ya. Kalau Freemason itu aliran yang dipakai waktu zaman dulu itu dipakai buat menyebarkan agama Kristen ya. Nah itu disebarin tuh di seluruh dunia tuh ya. Nah itu periode itu sendiri terjadi setelah tahun 40-an ke atas tuh, lebih tepatnya waktu Indonesia merdeka. Karena tujuan dari bangsa barat pada saat itu kan ada 3G ya, 3G apa tuh? God, Glory, Gospel ya. Salah satunya itu adalah menyebarkan agama. Nah itu tujuan dari Freemason itu sendiri gitu ya. Makanya jangan kaget kalau misalnya ke wilayah Indonesia di bagian pedalaman, misalnya di Kalimantan, tiba-tiba nemu gedung gede dari marmer yang nggak taunya itu gedung bekas Freemason, atau enggak bekas-bekas peninggalan dari bangsa Indonesia sendiri kayak gedung-gedung bersejarah kayak gitu, nggak taunya ada lambang-lambang Freemason. Karena itu semua itu emang udah dipimpin dari dulu, udah apa tuh rencana mereka dari dulu untuk mengkristenisasikan wilayah-wilayah yang ada di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Berarti penyebarannya luas banget. Freemason itu luas sampai ke pelosok-pelosok daerah. Mas saya pernah dengar cerita tuh ada wilayah di daerah Kalimantan itu Freemasonnya itu udah bertahun-tahun tuh, tapi nggak bisa masuk tuh, nggak bisa masukin satupun orang di situ menjadi agama Kristen. Nah agama aslinya itu agama Islam, padahal mereka sendiri pun juga nggak kenal Islam. Tapi mereka itu berpegang teguh tuh sama ajaran Islam tuh, walaupun mereka itu nggak kenal adanya sholat, adanya ibadah dan sebagainya dalam itu tuh nggak kenal. Tapi mereka itu budaya mereka itu setiap ajaran itu, setiap bayi lahir itu diajarin. Nah ternyata dari situ tuh yang bikin agama mereka itu susah dimasukin ke agama Kristen. Jadi bangunannya itu udah lama, udah tua, tapi pendetanya juga tetap satu, pengikutnya juga nggak ada. Ada tuh di wilayah Kalimantan tuh. Selanjutnya untuk Illuminati dan Dajjal Pak, mungkin Bapak tahu beberapa hal tentang hal tersebut. Illuminati, segitiga mata satu. Segitiga mata satu. Apa yang saya ketahui maksudnya gimana? Bener ya, kayak Bapak mungkin paham tentang itu, kalau Bapak tentang itu tidak paham gimana? Illuminati, segitiga mata satu. Dajjal. saling berkaitan juga ya Pak, Illuminati sama Dajjal gitu. Iya. Illuminati. Illuminati itu lambangnya adalah segitiga mata satu. Sebelumnya ada yang tahu gak segitiga mata satu itu artinya?
satu itu adalah lambang yang dipakai sama sihir-sihir pada saat itu tuh di zaman Yahudi. Jadi dulu tuh sihir itu pernah diturunin tuh di zaman sebelum Nabi Sulaiman ada tuh, Nabi siapa? Nah, sihir itu tujuannya itu untuk mempermudah umat manusia, tapi sayangnya banyak sihir yang dipakai itu disalahgunakan dari yang sebenarnya baik jadi hal buruk yang dipakai. Nah, terusnya pas Nabi Sulaiman turun itu sihir itu semua ditarik tuh. Ternyata ada satu kitab sihir yang masih bocor tuh. Nah, salah satunya itu adalah sihir dari segitiga mata satu. Kenapa lambangnya segitiga mata satu? Soalnya sihir itu sebenarnya nggak ada. Sihir itu cuma permainan mata. Kalau di sini ada yang suka ngedit-ngedit foto, ngedit-ngedit video, lambangnya mata kan. Jadi sihir itu sebenarnya cuma tipuan mata. Terus gimana caranya kita buat nyebar sihir? Gimana cara orang itu bisa kena sihir dari apa yang kita lakuin gitu? Ya dengan cara orang itu harus kita sihir dulu. Sihir itu dengan cara apa? Dengan cara gambar segitiga mata satu. Jadi jangan salah kalau misalnya kita ngelihat gambar segitiga mata satu sendiri, sebenarnya itu udah mengandung sihir gitu. Sihir yang nipu kita. Nah, tujuannya apa kok orang sedunia pun disihir? Supaya waktu kebangkitan Dajjal nanti dia itu bisa menguasai kita dengan mudah dengan sihirnya. Nah, pastinya mah Dajjal lah. Soalnya Illuminati itu yang segitiga mata satu itu sangat apa ya, populer di kalangan musisi juga kan, ada beberapa musisi Iya. luar. Karena yang saya ketahui ya, musisi, para penyanyi-nyanyi itu sendiri, mereka sendiri pun juga ada kaitannya sama si itu tuh, para Illuminati itu. Karena mereka itu juga dibiayai. Jadi nggak kaget juga kalau misalnya ada wilayah Indonesia di pelosok daerah, tahu-tahu tempatnya itu, tamannya itu nggak taunya dilihat dari satelit itu gambarnya segitu mata satu. Nah, itu juga emang udah dibiayai sama organisasi mereka yang namanya Illuminati. Jangankan itu, di dalam masjid dan di dalam Ka'bah aja tuh udah kita baca ada tuh segitiga mata satu juga. Karena pengaruh mereka itu udah sedunia buat nyihir mata kita. Gitu. Ya, berarti antara Zionisme, Freemason sama Illuminati dan Dajjal itu mereka tuh saling terkait satu sama lain nggak sih? Zionisme, Illuminati sama Dajjal itu berkaitan, tapi kalau Freemason itu saya masih belum begitu yakin berkaitan sama Yahudi itu sendiri. Oke, selanjutnya kita coba kaitkan kembali ya Pak ke antara keempat hal tersebut dengan ajaran agama kita, agama Islam. Apakah keberadaan empat hal ini dapat mengancam kehidupan beragama Bapak? Empat hal ini itu apa? Yaitu tadi yang Freemason, Zionisme, terus Illuminati sama Dajjal. Emang apa? Bisa mengancam kehidupan beragama kita nggak sih Pak? Oh, ya tentu iya, karena awal muasal kita jadi suka dengan kehancuran, apa kita dapat dengan kehancuran itu sendiri kan dari sihir. Sihir itu kan datang kan dari segitiga mata satu. Nah, makanya lagu yang kita senang banget dengerin itu juga dari sihir itu juga. Jangan salah, musik itu juga mengandung sihir itu juga. Nah, itu ngeganggu apa? Ngeganggu kita dalam kekhusyuan dalam sholat, dalam ibadah. Karena jadi ingat terus tuh lagunya. Atau enggak dari lagu itu kita jadi tersihir tuh. Yang kita tadinya sakit hati aja, jadi sakit hatinya tuh berkepanjangan gitu. Jadi ya kalau menurut saya yang mengganggu juga. Makanya di zaman Soeharto itu sendiri, musik-musik yang zaman sekarang kita dengar ini, yang lenya-lenya itu sendiri, itu dilarang, nggak boleh. Soalnya apa? Ngancurin mentalitas bangsa kita itu sendiri. Jadi kita itu jadi bangsanya lemah, karena lagu kita itu lemah gitu. Makanya di lagu zaman Soeharto sendiri, lagunya itu yang bersifat kuat sama semangat itu, supaya mental-mental pemudanya itu pada semangat. Jadi sangat berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh, terutama bagi masyarakat yang nggak tahu apa-apa atau nggak tahu bahayanya dari masalah tempat itu sendiri, apalagi yang menentang karena dia suka. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, untuk membentengi diri kita dari hal-hal tersebut, ada nggak sih Pak cara-cara kita mungkin supaya kita tuh nggak mudah terpengaruh dari keempat hal tadi itu?
ini ya, gimana ya, kayaknya kita hidup di dunia yang kayak gini kan udah terlalu banyak ya, otomatis kita juga pasti bakal ke bawah. Maka kalau misalnya kita terlalu membentengi diri sendiri, yang ada kita menjadi kayak sifat kayak eksklusivisme atau mengurung kita pada kaum kita aja, nggak mau bergaul sama yang lain, terusnya mau menjelek-jelekan orang lain. Itu malah nggak baik. Kalau menurut saya yang membentengi itu ya dari diri kita sendiri, ya kurang-kurangin aja dengerin lagu atau melihat sesuatu yang berkaitan sama sihir kayak gitu. Sebenarnya lambang-lambang itu bukan cuma segitiga mata satu, tapi yang paling kuat itu segitiga mata satu. Ada banyak lambangnya. Kita hidup di situ, ya gimana cara ituannya ya? Ibarat kita dekat api, tapi kita pengennya dingin. Gimana? Sulit ya Pak. Cuman sebisa Susah, mungkin. tapi sebisa mungkin kita harus melindungi diri kita sendiri. Salah satunya mungkin dengan memperkuat iman. Tapi memperkuat iman doang sih kalau menurut saya nggak cukup. Soalnya ujian kan terus ada. Semakin kuat iman semakin gede ujian. Iya. Maaf, saya melanjutkan pertanyaan. Saya ingin mempertegaskan kembali untuk saat ini Bapak berada di posisi manakah? Apakah mendukung, menolak, atau ragu-ragu terhadap teori evolusi tersebut ini? Teori evolusi menolak, ragu-ragu Atau mendukung? kayak gimana ya, kalau saya sendiri kan udah mempelajari teori evolusi. Teori evolusi itu ada, dan adanya itu bukan dikaitkan sama manusia purba aja, tapi juga berkaitan sama tumbuhan, sama hewan juga. Jadi kalau menurut saya sih, saya fine-fine aja, percaya aja sama teori evolusi gitu. Kalau untuk makhluk Aku hidup sendiri yakin mendukung berarti. mendukung. Di sini saya membaca beberapa sumber. Salah satu buku Buya Yahya menyatakan banyak sekali ilmuwan yang menentang teori evolusi. Tetapi kenapa ya Pak? Teori evolusi tersebut khususnya teori evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang Pak? banyak teori atau ilmuwan itu tidak meyakini bahwasanya teori manusia itu dari manusia purba itu nggak ada. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, emang nggak ada kalau misalnya dikaitkan sama manusia kayak kita ini. Tapi masih kenapa dipelajarin sampai sekarang? Ya kita ambil positifnya aja, bahwasanya kita mempelajari sejarah itu kan ada berpikir perubahan secara lambat, perubahan secara cepat. Nah, contoh dari perubahan secara lambat itu adalah evolusi. Evolusinya itu salah satu dari manusia purba itu sendiri. Yang kita pelajari itu adalah teori evolusinya itu sendiri. Jadi nggak kita itu dari mereka gitu. Kalau menurut saya. Apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori evolusi kepada orang lain itu tapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Boleh atau tidak? Menjelaskan teori evolusi tapi bertentangan dengan agama yang kita anut. Iya. Ya, kalau menurut saya emang nggak boleh kalau misalnya bertentangan. Yang penting kalau kita udah paham dulu dan itu nggak bertentangan, karena awalnya dia udah bertentangan, pasti kedepannya itu menuju kepada kontroversi, perdebatan atau kalau jadi perselisihan itu sendiri. Karena dalam Islam itu sendiri kita nggak boleh atau nggak, kalau bisa jangan adanya pertentangan perbedaan pendapat. Bagaimana cara Bapak menjelaskan teori evolusi, khususnya teori evolusi pada manusia untuk peserta didik Bapak? Ya kalau saya sih ngejelasin biasa aja. Awalnya saya jelasin manusia purba itu ada, tapi sembari menjelaskan saya sembari mengkritisi anak itu sendiri.
kira-kira kita itu benar nggak sih dari mereka. Otomatis sebagian dari mereka itu ada yang jawab enggak, kebanyakan enggak, tapi ada yang jawab juga iya. Nah di situ saya ajak diskusi tuh, tukar pikiran tuh, kira-kira iya atau enggak, yang benar yang mana. Nah di situ saya lurusin lagi seperti yang tadi saya jelasin lagi gitu ya, bahwasanya kita itu manusia purba itu memang ada, jadi bisa jadi mereka itu bukan bagian dari kita gitu. Dari spesies lain. Jadi saya itu lebih pengen tahu apa sih isi pikiran mereka itu dulu, saya diskusi dulu, lalu saya lurusin lagi. Terima kasih Pak. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya untuk wawancara